Pak Tommy Juwandono ya, itu kan karena ada pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur BI. Lalu kemudian yang saya tahu gubernur BI kemudian mengirimkan surat kepada presiden, ada 3 nama calon pengganti deputi yang mengundurkan diri kepada presiden, dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Tommy Juwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak. Kemudian per 31 Desember 2025 kemarin yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai. Sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus, kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025. Demikian. Soal ada kekhawatiran independensi BI juga terkait dengan statusnya Mas Tommy ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pak Prabowo sebagai presiden, itu menjawabnya gimana kalau ada kekhawatiran itu? Yang pertama, bahwa pengusulan Tommy Juwandono sebagai deputi gubernur BI itu adalah pilihan dari gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden, pengusulan itu kemudian dari gubernur BI. Dan kemudian tentunya masyarakat perlu tahu bahwa pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif kolegial. Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi misalnya bisa mengambil keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain, dan itu nggak mungkin. Demikian. Mas, kok sekarang kan RUU Pemilu juga sudah mulai pembahasan ya Bang ya. Nah, salah satu yang dibahas kan nantinya terkait ambang batas dari parlemen sendiri. Kira-kira di Gerindra sudah ada obrolan internal nggak Bang? Nantinya bagusnya itu di bawah 4% ke atas seperti apa Bang? Ya, kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi. Sementara di DPR pembahasan tentang undang-undang pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parlemen threshold dan lain-lain, sehingga lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Demikian. Kemarin saat rapat dengar pendapat itu CSIS mengusulkan yang kan atau tetap atau gimana? Begini, saya nggak bisa menjawab pendapat pribadi karena yang hal-hal seperti itu harus ditentukan tentunya oleh partai politik. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa Partai Gerindra pada saat ini masih melakukan simulasi dan pengkajian. Tentunya kita tunggu hasil dari kajian partai. Demikian. Bang, kemarin soal Pak Sudewo ditetapkan jadi tersangka jual beli jabatan. Ini mungkin dari Gerindra ada sikap tegas nggak sih Bang terkait posisinya Pak Sudewo sendiri? Ya, yang pertama kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan, dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku. Demikian. Untuk status kadernya apakah langsung dinyatakan tidak lagi menjadi kader karena terjerat kasus ini? Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai, yang kita tunggu aja hasilnya. Demikian. Bang, ini masih RUU Pemilu Bang, kan tadi kan salah satu usulannya adalah pilkada itu dipisahkan dari RUU Pemilu dan itu dikritisi oleh nomor 1 pemilu. Kalau dari DPR seperti apa jawabannya? Ya kan yang namanya MK juga memutuskan bahwa silakan
kemudian DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu kemudian mensimulasikan bagaimana kemudian undang-undang itu dibuat. Apakah kemudian dia bersamaan, apakah dia kemudian terpisah. Nah, itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Nah, tentunya yang namanya masukan yang kita anggap sebagai partisipasi publik itu juga akan tetap diperhatikan walaupun keputusan akhirnya nanti akan melihat perkembangan dan situasi yang ada, demikian. Berarti masih belum ada ini ya Bang, terkait dengan keputusan untuk apakah kodifikasi ataupun nantinya seperti apa? Ya, ini kan sedang dibahas. Tapi yang pasti bahwa pilkadanya kan nggak masuk prolegnas itu loh. Dan kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus, bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu, kan begitu. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Pak, ini kan kemarin di rapat Komisi 9 BGN menyampaikan ada pengangkatan 32.000 pegawai SPPG ini jadi P3K. Kalau saran DPR sendiri untuk pengangkatan pegawai ini apakah perlu syarat tertentu biar perjalanan program MBG ini bisa sukses ke depannya? Adakah standar lulusan seperti itu yang dirasa perlu dicermati juga oleh BGN, Pak? Ya, yang pertama juga saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Nah, tentunya komisi teknis yang dimaksud itu juga sudah menyusun, dalam tahapan menyusun rekomendasi untuk perekrutan pegawai yang kemudian kemarin disampaikan oleh Kepala BGN, agar kemudian di sisi pemenuhan kesaratan dan kriteria di lapangan itu bisa memenuhi dan dapat kemudian yang direkrut itu bisa bekerja dengan baik. Demikian. Oke, terima kasih. Pak Tommy Juwandono ya. Itu kan karena ada pengunduran diri dari salah satu deputi gubernur BI. Lalu kemudian yang saya tahu gubernur BI kemudian mengirimkan surat kepada presiden. Ada 3 nama calon pengganti deputi yang mengundurkan diri kepada presiden. Dan kemudian presiden meneruskan surat gubernur BI itu kepada DPR untuk kemudian dilakukan fit and proper. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari presiden tetapi dari gubernur BI yang mencari pengganti dari deputi yang mengundurkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Pak Tommy Juwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin. Jadi sebagai pengurus partai itu sudah tidak. Kemudian per 31 Desember 2025 kemarin yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Jadi efektif 31 Desember sudah mengajukan pengunduran diri dari pengurus partai. Sehingga kalau ditanya sekarang, pertama sudah tidak di pengurus, kemudian memang yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri per 31 Desember 2025. Demikian. Soal ada kekhawatiran independensi BI juga terkait dengan statusnya Mas Tommy ini masih ada hubungan kekeluargaan dengan Pak Prabowo sebagai presiden, itu menjawabnya gimana kalau ada kekhawatiran itu? Yang pertama, bahwa pengusulan Tommy Juwandono sebagai deputi gubernur BI itu adalah pilihan dari gubernur BI sendiri. Nah, sehingga kalau dikatakan ada intervensi misalnya dari presiden, pengusulan itu kemudian dari gubernur BI. Dan kemudian tentunya masyarakat perlu tahu bahwa pengambilan keputusan di BI itu adalah kolektif kolegial. Jadi ya bagaimana kemudian seorang deputi misalnya bisa mengambil keputusan penting tanpa disetujui oleh yang lain, dan itu nggak mungkin. Demikian. Mas, kok sekarang kan RUU Pemilu juga sudah mulai pembahasan ya Bang ya. Nah, salah satu yang dibahas kan nantinya terkait ambang batas dari parlemen sendiri. Kira-kira di Gerindra sudah ada obrolan internal nggak Bang? Nantinya bagusnya itu di bawah 4% ke atas seperti apa Bang? Ya, kami juga di Gerindra seperti partai-partai lain masih melakukan simulasi-simulasi. Sementara di DPR pembahasan tentang undang-undang pemilu itu kan baru juga dalam batas bagaimana pendapat atau mengambil partisipasi publik. Nah, sehingga kami di Gerindra juga akan mengikuti, mencermati perkembangan di DPR tentang partisipasi publik, bagaimana pendapat tentang misalnya parlemen threshold dan lain-lain, sehingga
lebih komprehensif dari Partai Gerindra akan melakukan pengkajian dan membahas sebelum kemudian akan dikeluarkan sikap resmi partai. Demikian. Kemarin saat rapat dengar pendapat itu CSIS mengusulkan dan aunkan atau tetap atau gimana? Begini, saya nggak bisa menjawab pendapat pribadi karena yang hal-hal seperti itu harus ditentukan tentunya oleh partai politik. Nah, saya tadi sudah bilang bahwa Partai Gerindra pada saat ini masih melakukan simulasi dan pengkajian. Tentunya kita tunggu hasil dari kajian partai. Demikian. Bang, kemarin soal Pak Sudewo ditetapkan jadi tersangka jual beli jabatan. Nah, ini mungkin dari Gerindra ada sikap tegas nggak sih Bang terkait posisinya Pak Sudewo sendiri? Ya, yang pertama kami menghormati, Partai Gerindra menghormati langkah hukum yang diambil oleh KPK. Dan yang kedua, kami juga berulang kali menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai kami, Pak Prabowo, sudah berkali-kali menegaskan kepada kader yang menjadi pimpinan baik di eksekutif maupun legislatif untuk berhati-hati dan mawas diri. Nah, sehingga apa yang kemudian dilakukan dan terjadi itu sangat kami sesalkan, dan tentunya kami silakan ikuti proses hukum yang pada saat ini sedang berlaku. Demikian. Untuk status kadernya apakah langsung dinyatakan tidak lagi menjadi kader karena terseret kasus ini? Gimana? Kami partai sedang mengadakan rapat di Mahkamah Kehormatan Partai, ya kita tunggu aja hasilnya. Demikian. Bang, ini masih RUU Pemilu Bang, kan tadi kan salah satu usulannya adalah Pilkada itu dipisahkan dari RUU Pemilu dan itu dikritisi oleh nomor 1 pemilu. Kalau dari DPR seperti apa Bang? Ya kan yang namanya MK juga memutuskan bahwa silakan kemudian DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu kemudian mensimulasikan bagaimana kemudian undang-undang itu dibuat. Apakah kemudian dia bersamaan, apakah dia kemudian terpisah. Nah, itu diserahkan kepada pembuat undang-undang. Nah, tentunya yang namanya masukan yang kita anggap sebagai partisipasi publik itu juga akan tetap diperhatikan walaupun keputusan akhirnya nanti akan melihat perkembangan dan situasi yang ada. Demikian. Berarti masih belum ada ini ya Bang, terkait dengan keputusan untuk apakah kodifikasi ataupun nantinya seperti apa? Ya, ini kan sedang dibahas. Tapi yang pasti bahwa pilkadanya kan nggak masuk prolegnas itu loh. Dan kita tentunya patuh pada ketentuan yang sudah diputus bahwa yang masuk itu baru RUU Pemilu, kan begitu. Siap. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang. Ini kan kemarin di rapat Komisi 9 BGN menyampaikan ada pengangkatan 32.000 pegawai SPPG ini jadi P3K. Kalau saran DPR sendiri untuk pengangkatan pegawai ini apakah perlu syarat tertentu biar perjalanan program MBG ini bisa sukses ke depannya? Adakah standar lulusan seperti itu yang dirasa perlu dicermati juga oleh BGN, Pak? Ya, yang pertama juga saya baru dengar kemarin itu dari rapat dengar pendapat dengan Komisi 9. Nah, tentunya komisi teknis yang dimaksud itu juga sudah menyusun, dalam tahapan menyusun rekomendasi untuk perekrutan pegawai yang kemudian kemarin disampaikan oleh Kepala BGN agar kemudian di sisi pemenuhan kesyaratan dan kriteria di lapangan itu bisa memenuhi dan dapat kemudian yang direkrut itu bisa bekerja dengan baik. Demikian. Oke. Terima kasih.